Pertama sekali, bolehkah Pak Ustadz orang yang salat duduk menjadi imam untuk ahli keluarganya? Ahli keluarganya menjadi makmum. Cuma dia tak mampu untuk berdiri. Suami umpamanya. Jawabnya boleh. Sebab syarat untuk jadi imam, pertama, bila makmumnya terdiri daripada wanita, dan laki-laki, imam mesti seorang laki-laki. Tak boleh suami di belakang, isteri menjadi imam. Tak boleh. Begitu ketetapan dalam agama. Syarat menjadi imam mesti baik bacaannya. Bukan masalah boleh berdiri, tak boleh duduk, bukan itu syaratnya. Sebab Nabi telah bersabda, barang siapa yang tidak mampu berdiri untuk salat fardu, dia boleh salat duduk. Oleh sebab itu, apabila imam duduk, makmum di belakang boleh menjadi makmum walaupun mereka berdiri. Sebab yang jadi syarat utama, yang jadi imam itu adalah mesti laki-laki, bila yang jadi makmum itu terdiri pada laki-laki dan wanita. Yang boleh jadi imam dari kalangan wanita, boleh, tapi dengan syarat semua makmum mesti wanita. Tak boleh seorang pun laki-laki, kecuali kanak-kanak. Itu jawaban untuk soalan pertama. Pak Ustaz pernah sebut sedekah kepada ahli keluarga yang miskin lebih baik daripada bersedekah kepada orang miskin yang tidak ada hubungan kerabat. Dan Ustaz kata, itu berdasarkan hadis Nabi, sedekah terhadap fakir miskin dapat satu, yaitu membantu ekonominya. Tapi sedekah kepada fakir miskin dari kalangan keluarga dapat dua. Pertama, mengatasi kemiskinannya, satu, ada nilai sedekah. Dan yang kedua, silaturrahim. Tapi Pak Ustaz, bila saya bagi kepada ahli keluarga, sedekah saya itu digunakannya hanya untuk jalan-jalan, makan-makan. Apa pandangan Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, yang disebut oleh Nabi itu orang miskin. Bukan asal keluarga, bukan. Keluarga yang miskin. Kita dapat dua. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturrahim. Bukan keluarga yang ada kemampuan. Lebih eloklah kita bagi kepada orang yang bukan keluarga tapi betul-betul miskin. Betul-betul terbantu mereka dengan sedekah kita. Malah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal daripada keluargamu yang miskin itu untuk kamu sedekah supaya dapat dua, sedekah dan silaturahim. Yang lebih utama lagi, sudahlah keluargamu itu miskin,
sama ada adik-beradik atau cousin, dia pula benci kepada kita, memusuhi kita. Nah, lebih afdal untuk kita bagi kepada keluarga kita yang miskin, yang benci kepada kita. Maksud Nabi, mudah-mudahan dengan sedekah kita membuat dia terfikir untuk tidak lagi menganiaya, mengumpat, memfitnah kita yang selama ini dia lakukan. Si fulan itu apa yang aku tak buat terhadapnya, mengumpat, fitnah, tapi dia senantiasa baik kepadaku. Nah, itu kata Nabi. Walaupun kata kita barangkali menyampah, itu kata kita. Tapi Nabi SAW ajarannya cukup cantik. Demi menjaga silaturrahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Apalagi poin terakhir untuk jawaban soalan yang kedua. Agama sangat suruh balas kejahatan orang dengan kebaikan, dengan kemaafan. Okey. Soalan yang ketiga. Patung dan lukisan adalah sesuatu yang dilarang oleh Islam. Yes, hadisnya sahih. Antara lain, Rasulullah bersabda dalam hadis sahih, malaikat tidak akan masuk rumah yang ada patung dan yang ada anjing di dalamnya. Malaikat tak akan masuk. Siapa yang membuat patung di akhirat nanti, Allah akan suruh supaya dia hidupkan makhluk yang bernyawa itu dalam bentuk patung supaya hidup. Lalu dia tidak mampu menghidupkannya, lalu disiksa oleh Allah. Termasuk juga patung iaitu melukis. Bukan kamera ya, melukis. Baru saja kahwin, pergi honeymoon, pergi ke Medan ke Sumatera Barat ke Bali ke, lalu di sana banyak yang melukis. Kita berdua dilukis dengan lukisan minyak. Kata Nabi, haram hukumnya. Hadis tentang melarang patung, melukis, hadisnya sahih. Cuma Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menjelaskan, adapun melukis makhluk yang tidak bernyawa seperti pemandangan, pohon, buah-buahan, itu tidak mengapa. Tetapi yang dilarang ialah makhluk yang bernyawa, sama ada manusia atau binatang. Cuma persoalannya, macam mana Pak Ustaz bila patung atau gambar tersebut makhluk bernyawa tapi tidak lengkap. Nah, di sinilah para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan andai kata patung tersebut atau lukisan tersebut dibuat yang menurut adat tidak boleh hidup kalau diberi nyawa, umpamanya hanya di dada saja, sama ada manusia atau binatang, hanya kepala saja, itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Begitu pandangan setengah ulama. Termasuk apalagi potret untuk kegunaan pasport atau IC. Perlu ada gambar yang apabila diberi nyawa
gambar hanya sekian, memang tak boleh hidup. Itu tak mengapa. Apalagi memang ada keperluan. Selain dia juga termasuk bab darurat. Kaedah tentang darurat, ad-darurat tubihul mahzurat. Bila sampai ke peringkat darurat atau emergency, maka yang tak boleh hukumnya jadi boleh. Wallahu a'lam. Yang keempat, bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan memang besar fadilatnya. Cuma ada kawan berkata, bacaan Al-Quran dalam Ramadan sebaiknya kita tumpukan hanya kepada bacaan. Tak perlu kepada tafsir dan tadabbur. Tafsir dan tadabbur hanya perlu di luar Ramadan. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Hadirin dan hadirat. Ada setengah ulama cenderung pada pendapat ini. Ada setengah ulama lagi mengatakan tidak. Bacaan Al-Quran dalam Ramadan, di luar Ramadan adalah sama saja. Tidak memadai. Ustaz tidak kata ya, tak boleh. Tidak memadai. Hanya baca saja. Tanpa membaca tafsirannya. Tanpa tadabbur. Sebab Allah telah berfirman dalam banyak ayat, kami turunkan Al-Quran agar kamu tadabbur kandungannya. Apa makna tadabbur? Pahami maknanya. Dalam hadis yang lain, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihim aqfaluha. Allah berfirman, mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci mati? Semua ini teguran-teguran terhadap orang yang baca Quran tapi tidak berusaha memahaminya. Ingat, matlamat Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca. Matlamat Quran diturunkan adalah untuk dijadikan pedoman. Dan mustahil Quran dapat dijadikan pedoman bila kita tak faham tafsirannya. Namun demikian, walaupun Ustaz cenderung pada pendapat yang kedua tadi, tadabbur itu perlu, tak kira kita membacanya bulan apa, hanya saja jalan tengahnya bagi Ustaz. Bila kita dapat khatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan, bacaannya bagus. Quran yang terdiri daripada 30 juz. Setiap juz pula lebih kurang ada 20 muka surat. 20 halaman. Oleh sebab itu, apabila kita tadbirkan setiap hari 1 juz, karena ada 20 halaman, 20 bagi 5 waktu salat. Maknanya setiap habis salat baca 4 halaman Al-Quran. Maknanya satu hari itu kita dapat tamatkan 1 juz Al-Quran. 30 hari 30 juz. Dan pada masa yang sama juga kita coba untuk tadabbur walaupun tidak sampai 1 juz dalam 1 hari, sebagaimana yang digalakkan oleh jemaah kita dari Qatar. Paling kurang sila tadabbur juz amma selama 45 hari.
Ustaz sudah kirim dalam grup tentang QR code tentang juz amma. Amalkan. Kita baca dan kita faham karena kita dengar tafsirannya setiap surah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustaz. Kawan saya, Pak Ustaz, musafir dari KL menuju ke JB. Nanti malam. Berangkat habis Isya. Maaf, berangkat habis Maghrib. Habis Maghrib, setelah selesai salat, berangkat ke KL Central untuk menuju ke JB. Pertanyaannya, boleh tak kawan saya buat jamak takdim Maghrib dan Isya 4 rakaat? Karena beliau belum lagi keluar rumah, belum lagi keluar kawasan untuk membolehkan qasar. Dia buat jamak takdim Maghrib 3, Isya 4 di rumah. Boleh tak Pak Ustaz? Jawabnya boleh. Buat jamak ketika kita akan bepergian di rumah dibolehkan. Yaitu jamak saja, tak boleh qasar. Boleh. Tidak ada halangan. Sebab itu pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila baca buku Ustaz Pedoman Musafir. Sebab kebolehan jamak satu di antaranya adalah safar, traveling. Dan terakhir pertanyaannya, Pak Ustaz, surah Al-Mulk ayat 2. Boleh tak dikatakan sebagai tafsiran surat Al-Kahfi ayat yang ke-20? Maaf. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-20. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Al-Kahfi ayat 20. Object effect. Copy trading and copy professional trader. Maaf. Ustaz ingin tengok ayat yang ke-20 dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat yang ke-20. Subhanallah. Surat Al-Kahfi ayat 20.
إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Artinya, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Sedangkan ayat 2 dari surat Al-Mulk, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah mematikan dan menghidupkan kamu untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Bagi ustaz, yang paling dekat ayat 2 Al-Mulk ini adalah dengan ayat 7 dari surat Al-Kahfi. Dia senada sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia adalah penafsiran daripada ayat 3 dari surat At-Taghabun. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh berkat. Apa maksud malam yang penuh berkat itu? Ditafsirkan oleh ayat, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Malam yang berkat itu adalah malam Lailatul Qadar. Kita berdoa mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik untuk mendapat Lailatul Qadar pada bulan Ramadan yang akan datang. Seperti tafsiran dari surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan. Ditafsirkan oleh ayat yang terakhir dari surat Al-Infitar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari pembalasan itu, kata Allah, tafsirannya pada ayat terakhir surat Al-Infitar, yaitu hari satu diri tidak boleh bantu diri yang lain walau sedikit. Segala urusan di hari itu terletak hanya di tangan Allah. Itu ada kaitannya. Sebagaimana kaitan Siratal Mustaqim dengan ayat berikutnya, Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Kita kabur lagi, siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Allah tafsir pada ayat 69 dari surat An-Nisa, yaitu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang telah mendapat nikmat dan merekalah yang berada di atas jalan yang lurus ialah nabi, siddiq, syuhada dan salihin. Itu sebabnya ingin menjadi orang yang berada di atas jalan yang lurus, setiap kita mesti berusaha ikut Nabi, ikut Abu Bakar, ikut Umar, Osman dan Ali, karena ketiga-tiganya mati syahid dibunuh ketika menjalani tugas kekhalifahan. Baru yang keempat orang-orang saleh. Jadi bagi ustaz, memang ada kaitannya antara ayat 2 surat Al-Mulk dengan surat Al-Kahfi, tapi ayat yang ke-7 bukan ayat 20. Tapi tak apa, nanti ustaz akan lihat lagi
Sebab kedekatan ayat 2 Al-Mulk dengan ayat 7 Al-Kahfi sama betul. Al-Mulk mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan mati dan hidup semata-mata untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Paling baik amalnya. Apa Allah kata dalam surat Al-Kahfi ayat 7? Inna ja'alna ma fil ardi inna ja'alna 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha. Dan kami jadikan apa saja yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan bagi bumi. Apa saja yang Allah cipta di atas muka bumi, Allah kata sebagai perhiasan di atas muka bumi. Adanya Twin Tower, adanya KLCC, adanya Kingdom Tower di Jeddah, adanya Burj Tower di Dubai, adanya pohon-pohonan, adanya gunung ganang, adanya sawah ladang, semuanya itu adalah perhiasan. Dan bila disebut perhiasan, ia memberi isyarat hanya bersifat sementara, tidak kekal. Apa saja, termasuk diri kita, termasuk rumah kita, termasuk kereta kita, termasuk kebun kita. Zinatan laha. Untuk apa itu semua dilakukan atau dibuat oleh Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Senada dengan ayat 2. Liyabluwakum. Ayat 2, untuk Allah uji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sama ada Allah jadikan mati atau hidup, hidup atau mati. Ia sama dengan tujuan Allah mencipta apa saja di atas muka bumi untuk menguji kamu, mana di antara kamu yang paling baik amalnya. Cuma komen Imam Ibnu Katsir. Allah tidak sebut dalam kedua-dua ayat itu. Liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak sebut untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang paling banyak amalnya? Bukan banyak, tapi paling baik. Beza banyak dengan baik. Tak ada guna amal yang banyak tapi tidak baik. Syarat amal yang baik. Pertama, hendaklah dia lakukan ikhlas lillahi ta'ala. Tauhidnya tanpa bercampur syirik. Walau syirik kecil. Satu. Yang kedua, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya amal yang baik, yang selanjutnya diterima oleh Allah dan layak mendapat ganjaran berganda di akhirat nanti. Bukan sekedar banyak. Itu sebabnya kata Nabi, kata salafus saleh. Apa kata salafus saleh? Al-amalul qalilu ala sunnah khairun minal amalil katsiri alal bid'ah. Amal yang sedikit tapi ikut sunnah Nabi, khairun, better, itu adalah lebih baik walau sedikit. Tapi amalan itu ikut sunnah Nabi lebih baik daripada amal yang banyak yang dicampur baur dengan bid'ah. Amal yang direka-reka yang tidak ada sumber dari Nabi. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya.